Ya, teman-teman, hari ini tanggal 26 bulan 9 kita akan mengupdate emiten-emiten yang IPO tahun 2024 ya, tahun ini ya, yang jatuh ke 50. Ingat ya, yang jatuh ke 50. Ada yang udah mulai bangkit, ada yang sudah bangkit, tapi target kita itu adalah minimal dia bangkit ke harga ketika listing ya, atau dengan tanda-tanda tertentu ya, ada mungkin ada gap atau enggak si kepala merah gitu ya. Nah, ini lagi saya teliti nih. Jadi ini belum mencapai titik tertingginya. Jadi pas diangkat langsung diangkat sebentar gitu, langsung ke bawahin gitu ya. Nah, ini lagi saya teliti apakah dia akan bangkit lagi, apakah di tahun ini bangkitnya atau di tahun yang akan datang gitu ya, di tahun 2025. Makanya nanti teman-teman ketika punya saham IPO, nanti ini akan menjadi acuan buat teman-teman apakah saya harus jual ataupun bagaimana gitu kan, apakah dijemput lagi atau tidak. Baik, kita mulai dari saham asli dulu. Tapi sebelumnya ini bukan ajakan menjual ataupun membeli, tapi ini adalah media untuk pembelajaran dan sengaja saya rekam menjadi bagian dari penelitian kita sama-sama ya. Di sini sama-sama kita sama-sama belajar. Nanti ketika ada saham kalian IPO gitu kan, wah jatuh ke 50 nih, si Y-nya si ini nih gitu kan. Mungkin nanti jadi pembelajaran buat teman-teman ya. Baik, langsung aja. Ada Asri Karya Lestari, semenjak dia sudah dibangkitkan ke harga 52-nya, udah nunggu 2 bulan tapi belum bangkit lagi ya. Dari Smart Money udah mulai pada masuk, cuman pelan-pelan. Cuman dari bandar lokal cenderung dia ngambil, teman-teman lihat ngambil ini ya, ngambil ada pembuangan sedikit mungkin untuk menahan si emiten ini tidak ke atas. Ini adalah papan utama ya. Asli ini ada papan utama. Dan dulu pernah di 50 kanannya itu antrian sampai 2 juta atau 1 juta lot gitu. Jadi pernah antrian jumbo di harga 50 ya. Tapi pada endingnya mereka itu ternyata diangkat sedikit-sedikit ya. Nah, sekarang kenapa harus diupdate? Karena udah lama ya nggak saya update. Terus ini harga 51 522-nya sampai 54-nya sudah mulai berkurang ya. Biasanya ini jumlahnya itu 2 digit ya, 50, 60, 70, tapi sekarang udah mulai kendor, hanya 51-nya aja yang 2 digit ya. 52, 53 1 digit, 54-nya 2 digit juga. Kesononya coba lihat, kesononya hanya sampai 60 aja ya. Sama 58, 60. Artinya ini adalah batasan-batasan yang ditetapkan oleh sebuah bandar. Contoh dia akan 2 digit itu kenapa? Untuk menandakan ketika dia ada yang memaksakan diri untuk makan, mungkin akan ditahan di area-area yang di jumlah lotnya itu agak besar dikit. Nah, itu adalah tanda-tanda si market maker ini masih ada ya. Karena tidak mungkin dia memasang sebuah pasangan yang seperti yang diurutkan gitu ya. Contoh 51, sini kan 54, 60, lihat 62 tuh kan. Jadi mereka memasang lot agak jumbo 2 digit di antara angka-angka tersebut. Terus bagaimana untuk isian bandarnya? Bandar lokalnya udah mulai akumulasi lagi teman-teman ya. Ini bukan udah akumulasi, terus di Smart Money juga udah mulai masuk lagi. Nah, sekarang udah ada pemasukan dikit-dikit ya, udah mulai agak lumayan rapat ya, tapi belum ada yang signifikan seperti waktu tanggal 25. Terus Poren bagaimana? Poren cenderung dia tidak melakukan aksi apa-apa. Dia cenderung masuk tapi sedikit, cuma satu. Terakhir dia masuk 1 juta ya. Pembuangannya lebih banyak, artinya dia belum melakukan aksi yang signifikan ya. Terlihat jelas juga di sini dia berada di bawah, artinya dia tidak melakukan aksi yang bagus ya. Maka kita lihat siapa sih sebenarnya si bandar yang ada di harga 50-nya, pernah diangkat ke 52, cuma dia pembuangan sedikit. Kita akan cek dari tanggal 27 Maret. Kita lihat tanggal 27 Maret teman-teman. Cek and recheck 27 Maret. Nah, kita lihat domestik ya. Di sini ada YB, IU sama MG. Ini luar biasa keren ya. YB, IU, MG, LG, AZ, CP ini semuanya broker bandar. Jadi di asli tentang teman-teman santai sabar. 3S berlaku, santai sabar sabar ya. Dan yang udah ngebuang adalah teman-teman kita udah pada ngebuang ya. Ada sih beberapa bandar yang ngebuang ya, si kakak juga ada, si EP juga ada. Cuman isiannya itu dari tanggal 27 Maret itu sangat bagus sekali ya. Dia ngambilnya juga sangat keren banget dan di harga yang 50 pasnya, artinya
ada lah gitu ya, untuk kemungkinan diangkatnya ada. Terus kita lihat dari nego, teman-teman lihat pasar nego ada si AZ ngambil lumayan ya, 537.000 lot sebanyak 2,7 juta miliar 2,7 miliar, ngambil dari si MG sama si IU. Jadi di sini adalah selain MG sama IU, ternyata AZ juga berkomplot sama mereka untuk memanipulasi mungkin nanti ke depannya si asli. Jadi teman-teman yang punya asli, sabar, 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 dan sabar. Suatu saat ini akan diangkat, karena saya pikir ini belum pernah diangkat di harga tertinggi semenjak di IPO. Oke teman-teman, yang selanjutnya ada Atla. Kalau Atla sering dibahas ya. Atla sering dibahas, dia juga sama, semenjak diangkat dijatuhkan ke harga terendahnya di 50, dan sudah kita ketahui bahwa si Poren udah mulai masuk ya, walaupun jarang-jarang tapi si Poren udah masuk. Terus dari sini bandar lokal keluar, tapi detik-detik terakhir beberapa hari, 2 harian dia udah mulai masuk lagi ya. Ini antrian masih di 50 nya itu 1,5 juta lot. Seperti asli waktu dulu pernah ngantriin ya. Hampir sama gitu ya. Teknik cara menahan harganya seperti ini. Nanti suatu saat dia juga akan mungkin ini juga masih tebal-tebal ya. Padahal nanti ketika dia disantaikan dia akan seperti asli tadi, mungkin di 52 51 ditebelin, nanti 54 tebelin, cuman di angka-angka yang tidak disebutkan itu cenderung santai gitu, 9.000, 8.000 mungkin akan seperti itu ya. Kita akan lihat untuk updateannya. Untuk updatean dari mulai ini lagi si bandar lokalnya masih tetap jualan. Kalau tadi kan si asli itu udah mulai angkat, sini lagi jualan terus. Makanya ini yang nerima siapa ya? Kita akan cek dari penjualan di sini teman-teman ya. Nih, dari tanggal 11 Juli. Kita akan lihat dari 11 Juli ini untuk cek penjualannya ya. Yang nerimanya siapa? Kita regulerkan domestik gitu ya. Ada yang ngejual EP, PG, HD, ID, ZP, KK. Artinya ini si EP, si PG yang ngejual si HD, ID, ZP, KK. Kalau UY-nya bagaimana? UY-nya SH-nya tidak terlihat. Ada 1,2 di sini ya. Tapi negatif, artinya dia emang udah keluar ya. Kalau negatif keluar karena pengambilan waktu di sini harusnya ngambilnya dari sini teman-teman ya. Tapi di sini ternyata negatif, artinya dia udah ngebuang. Nah, ini yang ngambil si XL ada 2,4 juta lot dari sini. Nah, inilah yang nanti akan menjadi korban teman-teman. Banyak teman-teman kita yang udah average, terus ada yang nyicil. Siapa yang bertahan nanti di sini? Nanti ini akan diangkat seperti asli ya. Mungkin ke 51, 52. Nah, di situ psikologis teman-teman akan diuji apakah kalian akan bertahan atau tidak. Kalau bertahan dan jumlahnya masih 2,4 juta lot, artinya akan kesempatan lama diangkatnya akan mungkin agak lama dikit. Tapi kalau udah berkurang sampai 1 juta lot, kemungkinan di situ akan seperti angkat ya. Kenapa? Karena mungkin udah menghitung teman-teman, mereka udah menghitung ini yang harus cut loss itu berapa. Sepertinya si bandar lokal itu menitipkan barangnya di teman-teman kita ya. Nanti mungkin diangkat ke 151, 52 atau enggak mereka akan ngangkat lagi seperti ini ya. Mudah-mudahan seperti ini ya. Jadi teman-teman yang beli di 50 bisa cuan. Endingnya tetap mereka harus jualan. Artinya dia udah ngambil, teman-teman lihat di sini langsung jualannya. Maka ini korban-korban bukan korban ya teman-teman. Ada yang udah 50 baru gitu kan. Ada juga yang udah lama yang average ya. Ini 58, jangan tertipu karena teman-teman kita itu banyak juga yang ngambil di harga 50 gitu kan. Ada PD juga sama 1,1 juta lot. Artinya kalau PD ini kecenderungan biasa dipakai untuk bandar juga kalau PD ya. Selain retail, bandar juga suka pakai PD, apalagi YP, PD sama YP sama teman-teman. CC juga sering pakai sama bandar juga. Jadi ini masih nyaru ini ya, masih nyaru. Kalau XL biasanya hanya sedikit bandar yang menggunakan XL, hanya sedikit ya. Biasanya itu akun-akun besar gitu ya. Bukan akun besar. Emiten besar ya kayak Goto gitu. Goto itu salah satu porennya itu mengambil brokernya itu XL ya untuk porennya itu. Nah, ya teman-teman nanti perhatikan aja apakah si teman-teman kita banyak yang cut loss ketika nanti diangkat di 52 aja. Seperti itu. Kita lihat untuk negonya, apakah nego ada yang paling besar. Di sini ada si AG ke si AG ya, YJ juga menerima nih teman-teman ya. 18.000, cuman yang paling besar itu si AG, cuman tidak signifikan untuk ngambil 46.000 ya, sedikit. Minimal 1 juta lot mungkin itu akan dianggap sebagai bandar ya. Baik, kita akan lihat untuk netnya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi si Atla ini dengan sangat terpaksa saya kabarkan ketika retail udah mulai akumulasi lagi, berarti teman-teman kita ada yang average, banyak yang average mungkin setiap gajian gitu, daripada nanti pas diangkat dia
kempes lagi, lebih baik di average 51 52, mungkin nanti pas diangkat bisa lah gitu untuk keluar. Makanya teman-teman kalau yang bertahan silahkan bertahan. Terus kalau yang nyangkut, bagaimana? Yang nyangkut udah bertahan aja. Biarkan yang tidak, mungkin yang yang udah putus asa, mungkin dia akan cenderung ketika diangkat 51 sama 52 ataupun 50 kiri. Ya, ini kan 50 kanan teman-teman ya, 50 kanan adanya, si 50 kanan itu si 50-nya ada di kanan. Ya, ada di over. Nah, ketika 50 kiri kemungkinan nanti akan dipancing untuk mereka cut loss di harga 50 seperti itu. Jadi banyak cara market maker untuk si bandarnya itu menerima barang-barang di harga murah, terutama dari retail gitu. Ini ada retail aja 2,2 hampir 2 juta lot, artinya ini udah kebanyakan barang di retail, jadi harus segera diselesaikan. Walaupun istilah masyarakat kan sekitar 20 ribuan ya. Cuman ini mungkin yang terserap di masyarakatnya mungkin kurang, makanya dia ditahan di 1,5 juta lot gitu ya. Bisa aja mereka ditahan di 2 juta lot juga bisa gitu. Artinya kalau ini ngasih tahu nih bahwa barang saya masih banyak gitu. Silahkan kalau ada yang mau ambil silahkan. Makanya si Foreign ini udah bagus ya. Poin siapa yang ngambil? Poin sebenarnya tidak terlalu jualan signifikan ya semenjak ada pengambilan. Nah, dia ngambil lagi. Kita akan lihat siapa yang ngambil terakhir dari sini ya. Kita akan dari 30 Juli ya. 30 Juli. Jadi teman-teman kalau istilahnya emiten yang udah saya teliti pasti saya bahas, tapi waktunya aja yang belum kita sisihkan ya. Di sini ada YP, AG, EP sama BK, tapi yang paling besar itu YP. YP kan biasanya retail ya. Ternyata YP itu dipakai foreign juga. Nego, kita nego tidak ada. Pastinya kalau foreign itu jarang dinego kecuali Goto. Goto itu ada di nego. BK kadang-kadang nego gitu kalau di Goto itu ya. Kalau di Atang enggak. Jadi kecenderungan untuk foreign dia beli normal aja di harga reguler gitu kan. Nah, ini Smart Money udah mulai masuk tapi belum ada perlawanan. Smart Money juga udah mulai masuk lagi tapi sedikit lagi ya, sedikit aja dia, tidak signifikan ya. Tidak seperti saham asli ya. Nah, ibarat saya kabarkan bahwa si Atla ini adalah masih ada pembuangan atau enggak ditahan sama bandarnya, tapi si foreign udah mulai akumulasi lagi beberapa hari. Cuman di seminggu ini dia kurang aktif pengambilannya gitu kan. Menjadikan mungkin emiten ini harus agak bersabar dikit ya. Oke teman-teman ya, nanti mungkin tunggu dari pungutan bandar. Bandar juga udah mulai mungut lagi ya dengan sedikit-sedikit ya. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya. Ada baik. Bila teman-teman perhatikan emiten baik ini, dia cenderung open gap atas, tapi cenderung si harganya itu ditahan di agak atas dikit. Lihat di sini ya, cenderung naik dia, naik kan, tapi dia open gap atas. Biasanya kan open gap bawah ya, si candle bullish, tapi ini si candle kepala, jatuhnya kepala. Ini si kepala merahnya udah ketemu sama si kepala merah lagi. Artinya apa? Artinya dia udah mau menaikkan kenaikannya ke 88 ya. Jadi teman-teman udah saya pindahkan ya untuk baik ini ya. Dia cenderung pakai open gap atas ya. Tapi si MA10-nya lihat udah mulai di bawah ya, di bawah kenaikan. Ini sangat cerdas banget ini. Ini si bandarnya sangat cerdas banget. Coba lihat teman-teman di sini. Ya, ini kan garis kan. Lihat dia udah mulai ke atas. Artinya ini ada pemungutan ya dari bandar lokalnya. Foreign bagaimana? Foreign cuma ngambil hari kemarin doang tanggal 29 Agustus. Semenjak itu dia tidak ada pengambilan lagi dan penjualan. Artinya dia cenderung menunggu aja ya. Tapi kabar baiknya punya kabar baik yaitu si bandar lokal udah mulai ngambil lagi semenjak dia ngambil dari tanggal berapa nih? Ini di sini ya. Di tanggal 7 apa 6? 8 Maret dia ngambil terus ya. Nah, kita akan lihat dari tanggal 8 Maret. Karena kecenderungan dia ngambilnya bagus ya. Maret adalah tanggal 8 hari Jumat ya. Kita lihat untuk domestiknya siapa? Ada CP teman-teman, CP yang ngambil di sini kan si Y-nya itu EP ya. EP ada nggak di sini? Nggak ada ya. Nah, jadi tanggal 8 Maret itu pengambilan ada diambil sama si CP ya. CP ATBQ YPOD ya teman-teman, kita juga masih ada barangnya ya. Cuman mungkin di sini teman-teman kita udah mulai daripada itu tuh teman-teman. Tapi di sini udah ada sinyal ke arah 88-nya ya. Target kita itu di gapnya ya. Ini target nih 1 2 4-nya ya. Mudah-mudahan bisa ketemu sini dan saya pikir sih ini akan menembus ke atas atau tidaknya ya kita akan terus ikutin teman-teman ya. Nah, ini target pertama kita di sini ya.
Kita tulis di sini targetnya ya. Karena belum ada di sana, ini udah mulai bagus teman-teman ya. Si GRFH udah mulai bagus karena pemungutan bandarnya sedikit emat, si porennya, si poren lagi retail. Teman-teman kita tidak begitu banyak yang ngambil, cuma 47.000 lot aja semenjak dia ada pengambilan dari bandar. Target tanggal 29 sekarang ya. Nah, mudah-mudahan si si emiten baik ini terus membaik ya. Membaiknya kenapa? Terlihat jelas di sini dia si kepala merahnya udah dipindahkan ya ke angka 88. Oke, teman-teman. Terus Smart Money juga udah terus ngambil teman-teman ya. Keren banget nih, udah mulai udah keren banget kan. Smart Money udah mulai keren banget. Optimis ke 88 diangkat dan optimis ke 124, malah saya paling optimis itu ke harga tertingginya di 278. Mudah-mudahan bisa ke arah sana. Cuma kalau teman-teman yang akan di bawah jangan tinggi-tinggi teman, ke target pertama atau ke target kedua juga itu udah bersyukur ya. Jangan sampai kalian itu jadi kufur. Baik, selanjutnya ada emiten GRPH. GRPH hari ini diangkat ke 51. Nah, ke 52 ya. Ya, 52 ini tertinggi 52-nya. Dan dia sudah menyisakan barang tadi ya di 50-nya dan habis jualnya laris manis habis. Kita akan cek untuk hari ini aja teman-teman ya. Karena di sini bandar lokalnya belum terlalu ngambil, dan sini juga belum ada keterangan apa-apa ya. Domestik kita lihat per hari ini udah keluar ya. Per hari ini 20 kok 29 ya. Tadi salah. Kita ulang lagi, yang baik kita ganti tanggalnya, bukan 29 ya. 26. Kenapa saya lupa sih sama tanggal? Sorry. Santai dan sabar. Malah 26. Oke, kita pindah ke GRPH. GRPH sekarang udah mulai membaik ya. Dia artinya udah 2 kali ini dia menyisakan dana untuk teman-teman yang sudah tidak sabar. Di sini ada AT, XA, IP, RBMG. Ini AT, XA, IP, EGR juga, ini adalah salah satu dari bagian mereka juga ya. Terutama si MG baru ngambil sedikit. Tapi yang keluar lihat XL, CC, XL, CC, XC 35.000, 28.000, 23.000. Artinya PD juga udah mulai pada keluar. BQ, CV, ini CV bukan bagian daripada bandar mungkin ya. Soalnya yang nerima ada si AT, si XC, IP, si GR, yang paling banyak itu si AT. Ini kecenderungan berarti bandar si duit lokalnya itu sedikit kayaknya ini. Ceritanya sedikit, cuman kantos cuma 35.000 ya. Jadi optimis untuk ke tanggal 59 ke harga 59 optimis teman-teman ya. Kita targetan waktu tanggal 26 bulan 4, tapi belum ketebus 2, biarin aja, namanya juga target ya. Tapi dia udah bukan ngasih tahu dia akan kesini juga. Nanti kalau udah ketembus baru kita akan membicarakan untuk ke 80-nya ya. Jangan terlalu tinggi-tinggi lah untuk targetnya ya. Ya, kabar baiknya sekarang volume juga bagus ya. Volumenya bagus ya, semenjak volume bagus ya. Ya, mudah-mudahan si bandar lokal tidak jualan lagi ya. Tapi sini terlihat jualan cuma sedikit ya. Terus poin bagaimana? Poren cenderung tidak melakukan aksi apa-apa. Terus Smart Money kemarin ada masuk sedikit ya, tidak sebanding dengan yang waktu tanggal 20 Juninya. Optimis aja teman-teman. Saya optimis GRV ini akan diangkat ya. Minimal ke 59-nya, Di sini juga terbukti udah bagus. Cuma di sini kan karena si bandar lokalnya jualan ya, biarin aja. Mungkin ini akan diganti dari bandar lokal, dia ngeluarin barang, ada si AT, si XT, si EP nanti yang akan menggantikan bandar lokal di sini ya. Biarin aja bandar lokal jualan, nanti mungkin bisa di markup ke X atau IP. Kenapa mereka menjual bukan dari bandar? Sama-sama teman-teman. Istilah gini teman-teman ya. Oke lah, saya punya barang dan saya menguasai emiten GRVH, tapi kalau mau kerjasama ayo, atau enggak emang teman-teman mereka juga. Oke, gua kan bantar di sini nih, teman-teman yang mereka tuh udah masuk angkat gitu kan. Nah, jadi kesannya si broker bandar lagi jualan nih. Wah, bahaya, jual, udah cepat-cepat jual. Nah, itulah yang nama psikologis dari sebuah market maker teman-teman ya. Baik, selanjutnya ada emiten MPIX. Sekarang lagi menurun ya teman-teman, lagi menurun, tapi menurunnya itu bagus ya. Dia menutupi jejak-jejak digital, jejak-jejak PR-nya. Di sini ada jejak PR nih teman-teman di sini ya. Ada jejak PR 74 ya. 74-nya maksudnya kalau sini aman.
cenderung aman sih teman-teman ya. Di sini lagi satu lagi nih teman-teman ya. Jadi kalau dia naik turun ke 69 nggak usah khawatir ya, mungkin akan menutup PR-nya ya. Antara ke 74 atau ke 69 nggak usah khawatir, dia akan menutup PR-nya kecuali dia bablas ke dari 74-nya ya, dari 69-nya ya. Terus lihat teman-teman, perhatikan bandarnya, garis bandar lokalnya dia sudah mulai terus ke atas ya, terus ke atas. Ya, di sini juga jelas-jelas hijaunya udah royo-royo ya. Kita akan lihat dari sini teman-teman ya. Dari tanggal 22 Mei, kita lihat tanggal 22 Mei. 22 Mei. Iya. 22 Mei domestik. Ada BQ, ODAI, cuma si MG kemana nih, nggak ada nih tumben. Si BQ biasanya temannya si MG, cuma sekarang sama si OD. Cuman yang paling besar itu si BQ ya. Mudah-mudahan si BQ inilah yang nanti memaaf harga si MPIX ini. Dia bagus teman-teman, turun satu tik, 2 tik, kalau dia naik gap tutup lagi, dia turun gap nutup lagi. Artinya ini ada keseriusan untuk menuntaskan PR-nya dulu. Mungkin kalau PR-nya sudah tertuntaskan, bisa jadi dia akan up ke atas. Dia makannya sedikit-sedikit, XL dimakan sedikit, PD dimakan sedikit, XC dimakan sedikit ya. Cenderungnya dia memainkan psikologis satu tik. Angkat dikit, turun dikit, angkat dikit, turun agak banyak, up lagi ke atas. Jadi dia mempermainkan psikologis kenaikan untuk satu tik. Nah ya, mudah-mudahan ini bisa melanjutkan perjuangannya. Mungkin targetnya saya pertama ke 91 bisa ketembus karena sini kepala merah. Mudah-mudahan bisa ke 133 untuk menutup area gap ini ya. Area 131-nya ya. Poren bagaimana? Poren cenderung dia hanya melakukan pengambilan waktu tengah sedikit banget teman-teman ya. Sedikit banget, jangan hiraukan dulu, nanti kalau dia udah ngambil banyak baru kita akan perhitungkan. Cuman yang di sini bandar lokal ada yang menguasai MPIX ini ya. Jadi teman-teman nggak usah istilahnya yang nyangkut area-area sini, bersabar aja, tunggu aja. Walaupun ini MAS 20-nya udah ketemu, saya pikir sih kalau dia belum menembus 69-nya cenderung aman ya. Mudah-mudahan dipantulkan di 69. Kalau tidak dipantulkan ya harus bersabar juga kan, berarti ada target lain. Mungkin targetnya ini tidak mau ngasih gitu, akhirnya ditakut-takutin untuk ke bawah, bisa jadi seperti itu. Oke, ada Sola. Emiten Sola. Nah, emiten Sola ini cenderung diam ya, antara bandar lokal ataupun poren diam. Padahal di sini bid dan opernya itu udah mulai tipis ya di sini. Kok ini sampai ke 74 sih. High 50. Oh, belum ada ya. Salah kali ini. Mas udah FCA belum FCA kan? Ya belum ada kenaikan yang signifikan ya. Ada 194 nih, 194-nya masih. Ini sebenarnya soal itu sedikit teman-teman ya. Semenjak dia di FCA kan tidak ada lagi perkembangan. Waktu tangan di sini aja dia pernah diangkat dikit ya, cuman dia nggak mau. Ini smart money udah mulai masuk teman-teman ya di Sola itu. Biarkan smart money berkumpul dengan sekumpul-kumpulnya, udah keren banget, udah pekat banget ya untuk smart money-nya. Ya walaupun si bandar lokal cenderung si dia nahan. Ini dia tidak berusaha untuk menjual tapi nahan aja teman-teman. Siapa tahu ada yang makan di 194-nya ya. Cenderungannya seperti itu. Kita akan cek mulai dari tanggal, kita lihat di sini. Pengambilan di sini yang paling besar ya. Di 21 Juni, kita lihat tanggal 21 Juni untuk bandar lokalnya. 21 Juni. Mana 21 Juni? Ya, ini dia di hari Jumat. Mudah-mudahan jadi buat barokah ya. Domestiknya ada si YJ bagus banget teman, ini ada si XL ya. Antara XL sama YJ ini yang masih kuat ya di 400. Paling sedikit cuma 400 teman-teman ya. Tahanan kan cuma 194, artinya cuma 2 kali lipat aja gitu ya. Cuman ini teman-teman kita tidak mau melepaskannya ya. Benar-benar tidak mau melepaskan, PD juga tidak mau melepaskan. Kalau AO ya mungkin bagian daripada mereka. CP juga mungkin bagian dari mereka, tapi sedikit banget ini ya. Cuman yang sekarang lagi ditunggu itu ini nih, mereka mau melepaskan atau tidak ya. Nanti mungkin akan diangkat sedikit ya. Biasanya seperti diangkat sedikit ya. Target ke 1 dari tanggal 22 belum tercapai juga. Ini juga ke harga 51-nya hanya baru suatu kali diangkat teman-teman ya. Waktu tanggal berapa nih? Ke tanggal 30 aja ya. Mudah-mudahan sih tiap bulan ada aja rencana untuk menjadikan si teman-teman kita mungkin cut loss ya. Yang saya bilang itu daripada tidak naik, daripada nunggu lama, akhirnya dia ngebuang dengan begitu aja. Teman-teman yang mempunyai emiten Sola ini yang harga 50 sabar. Ingat rumusnya 3S itu sabar. Dan saya yakin ketika dia
udah longsor seperti ini ya, dari awal longsor, si AI itu belum menemukan titik tolak untuk update-nya, titik tolak untuk memaaf harganya, karena di sini cenderung mungkin takutnya dihajar sama si Excel di harga tinggi gitu ya. Tapi si YJ ini udah masuk ya teman-teman sama si AO, yang mudahan walaupun sedikit tapi dia memberikan kesan yang baik lah. Kita dari nego juga cuma sedikit, cuma 20, tapi si YJ sama si YB ada teman yang setia ya, biasa seperti itu ya. Biasanya di mana ada YB di situ ada YJ ya. Di mana ada YB di situ ada YZ ya. Nah, sini kan jadi YJ-nya ngambil di reguler, YB-nya ngambil di nego, pasar nego ya. Mudah-mudahan bisa terjadi kolaborasi yang baik. Terus selanjutnya ada emiten TOS. Nah, TOS ini udah mulai bergerak ke atas ya. Jadi yang unik itu sebenarnya baik teman-teman. TOS udah mulai bergerak ke atas, bagus ya teman-teman. Si Banar Loka juga udah mulai, dia itu akumulasinya keren banget ya ke atas nih. Dimulai dari tanggal 11 September. Ini serangan umum 11 September ya. 11 Maret ya. September apa? September mah hujan ya. Sekarang lagi musim hujan, jaga kesehatan teman-teman. Ini kita akan pindahkan ke domestik. Di sini ada AO keren teman-teman. AO YJ PI ya, keren banget nih. Di sini ditemenin sama si AG sama si BQ. Cuma sayang si MG-nya keluar, karena si BQ biasanya barengan sama si MG. Di sini si AO, si DR, si PI sama si YJ ya, mungkin inilah sama si TP nih. Kemungkinan lainnya teman-teman mereka yang biasa memaaf harga, dan saya percaya kalau AO yang memimpin biasanya memaaf harga. Target yang udah saya canangkan ke 114 mudah-mudahan bisa tercapai. Kenapa saya tidak mencapai target sini lagi, tidak di sini lagi? Ini bukan cara saya ada si kepala merah, jadi hanya ada si kepala merah yang akan kita istilahnya terus untuk diuji. Ingat ya, ini saya menguji kepala merah kecil, artinya cuma satu tik doang. Kalau yang seperti ini kan udah teruji kan, ini aja udah teruji kok langsung ke up gitu ya. Cuman di sini belum teruji, kan hati-hati aja di 67. Apabila ada pembalikan arah mungkin hati-hati ini. Ini udah mulai si kepala merah, udah mulai 2 kali teman-teman ya, hati-hati aja. Dan si Banar Loka mungkin kemarin udah jualan 1 kali, tapi si Poren semenjak dia jualan, ngambil jualan, nah sekarang ngambil lagi. 1 hari kemarin si Poren ngambil ya. Kita cek siapa yang ngambil untuk TOS tanggal 25 untuk Porennya. Ada si Cece ya, bagus. Kalau Cece bagus, ini saya harap sih saya harap itu si Cece ini dia membentuk gap ke atas sedikit aja, 1 tik atau enggak 2 tik lah. Jadi mengkonfirmasi, oke, saya mau ke atas tapi saya turunin dulu. Jadi kalau dia ada semacam ini ya, nah semacam kecil lah, gap kecil mungkin ya, seperti inilah, kecil ya, si kepala merah kecil aja. Saya berpikir kakak ke atas nih. Dia belum tembus MA10 nya teman, jadi masih dalam keadaan uptrend ya. Kecuali kalau si kepala merah si kepala kembar ini buntutnya atau enggak si bodinya udah menuju MA10, mungkin harus hati-hati ya. Cuman kalau ini kan masih di MA10 nya, jadi cenderung harus bersabar. Rencananya seperti apa kita akan terus ikutin aja ya. Mudah-mudahan dia ngasih kode akan ke atas dengan si kepala merah ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan ini juga udah keren banget ya untuk TOS. Baik teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Dan nanti untuk updatean yang di komentar mungkin nanti akan saya rekam untuk tanggal 20 untuk jam 8 malamnya ya. Jaga kesehatan teman-teman. Terima kasih yang sudah mendoakan saya. Apapun yang kalian doakan semoga berbalik 10 kali lipat kepada teman-teman ya. Mudah-mudahan teman juga diberikan keberkahan atau enggak keluasan, kesabaran dalam belajar. Kita sama-sama belajar untuk istilahnya trading sama-sama lah, sama-sama belajar di sini. Saya bukan untuk menggurui teman-teman, saya hanya untuk memberikan informasi dan pengalaman yang udah saya berikan kepada teman-teman ya. Oke, segitu aja teman-teman, ciao ya.